Selama 5 tahun aku menikah dengan suamiku, tapi suatu hari saat aku antar suamiku yang sakit untuk periksa untuk ke rumah sakit, tiba-tiba dokter nadanya gemetar dan berbisik, "Cepat panggil polisi." Aku baru tahu, rahasia yang amat mengerikan selama ini ternyata suamiku buronan polisi karena sudah menipu banyak orang, alasannya untuk menafkahiku. Kehidupan sederhana. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lewat jendela kecil rumah kontrakan mereka, menyoroti dapur yang sederhana namun hangat. Alia sibuk menyiapkan sarapan, telur dadar, nasi hangat, dan teh manis. Ia tersenyum sendiri melihat Rendra yang masih menguap mengantuk di kursi makan. "Sudah bangun, Nak?" goda Alia dengan lembut. Meski hatinya terasa hangat karena melihat suaminya tersenyum tipis. Rendra hanya membalas dengan senyum lelahnya, menepuk tangan Alia sebagai tanda terima kasih. Mereka hidup pas-pasan. Rumah kontrakan ini tak besar. Perabotan sebagian dari warisan bekas teman atau hasil menabung setahun, tapi Alia merasa cukup. Setiap sudut rumah ini penuh dengan cinta, tanda bahwa mereka berdua saling menjaga satu sama lain. Rendra pergi bekerja di bengkel mobil kecil di pinggiran kota, sementara Alia bekerja sebagai kasir di toko kelontong. Hari-hari mereka sederhana. Pulang, memasak, bercanda sebentar, lalu tidur. Tak ada pesta mewah, tak ada liburan mahal, tapi keduanya merasa kaya akan kasih sayang. Meski hidup sederhana, Alia sering merasakan getaran bahagia ketika Rendra pulang dengan senyum lelah, membawa cerita kecil dari pekerjaannya. "Hari ini ada pelanggan yang baik, Nak." Mereka sampai bilang, "Kamu jujur dan rajin, itu langka sekarang," kata Rendra suatu sore. Alia tertawa kecil, merasa bangga dengan suaminya. Dalam kesederhanaan itu, Alia menemukan ketenangan. Tidak ada rasa iri atau penyesalan, hanya rasa cukup yang hangat di dada. Ia yakin, selama ada cinta Rendra, kehidupan sederhana mereka sudah lebih dari cukup. Namun, Alia belum tahu, di balik senyum hangat suaminya, tersembunyi rahasia besar yang suatu hari nanti akan mengubah segalanya. Cinta yang hangat. Hari-hari Alia dipenuhi dengan kehangatan yang sederhana tapi menenangkan. Rendra selalu memastikan setiap hal kecil yang membuat Alia nyaman, mulai dari menyiapkan secangkir kopi hangat sebelum Alia berangkat kerja, hingga menyapanya dengan senyum tulus ketika ia pulang sore hari. "Capek hari ini?" tanya Rendra lembut sambil mengusap rambut Alia yang sedikit kusut. Alia tersenyum, merasa ada rasa tenang yang sulit ia jelaskan. Setiap sentuhannya terasa seperti pelukan yang menenangkan hati. Di akhir pekan, mereka sering duduk bersama di balkon kecil rumah kontrakan, menikmati angin sore sambil menatap langit jingga. Rendra selalu membuat Alia tertawa, entah dengan lelucon sederhana atau cerita konyol dari bengkel tempatnya bekerja. "Kalau aku bisa memilih hidup lain, aku tetap mau hidup sederhana begini, asal sama kamu," kata Alia suatu sore, menatap mata Rendra yang hangat. Rendra menepuk tangannya lembut. "Dan aku pun begitu, Alia. Tidak ada yang lebih berharga daripada melihatmu tersenyum setiap hari," jawabnya. Setiap malam, sebelum tidur, Rendra selalu memastikan Alia merasa aman dan dicintai. Ia memeluk Alia dengan lembut, bisikan kata-kata manis yang membuat Alia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Dalam pelukan itu, Alia merasakan kedamaian yang sederhana tapi penuh makna. Cinta mereka seperti api kecil yang hangat, cukup untuk mencerahkan hari-hari mereka yang sederhana. Meski dunia di luar kadang keras, Alia merasa terlindungi dalam lingkaran cinta yang Rendra berikan. Tidak ada yang perlu ia takutkan, tidak ada yang perlu ia ragukan. Setidaknya, begitulah yang Alia pikirkan, sebelum rahasia gelap yang tersembunyi di balik senyum Rendra mulai muncul. Pengorbanan. Malam-malam Alia sering menyadari rumah sepi ketika ia pulang dari kerja. Lampu di ruang tamu masih menyala, tapi kursi di sofa kosong. Rendra belum pulang.
Ia selalu pulang larut. Wajahnya letih tapi tetap tersenyum saat melihat Alia. Kerja lembur lagi? Tanya Alia suatu malam, sambil menata meja makan untuk makan malam sederhana yang telah ia siapkan. Ya, sayang, demi masa depan kita, jawab Rendra, menyeka keringat di dahinya. Matanya tampak letih, tapi hangat saat menatap Alia. Rendra sering membawa pulang cerita tentang betapa sulitnya hari-harinya di bengkel. Bagaimana pelanggan menuntut, bagaimana mesin rusak, bagaimana ia harus mencari cara supaya setiap pekerjaan selesai tepat waktu. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang mencengkeram tangannya, memberi semangat dengan senyuman. Aku tahu kamu lelah, Nak. Tapi semua ini akan terbayar suatu saat. Kita akan punya rumah sendiri, dan hidup yang lebih nyaman, ucap Rendra suatu malam, nada suaranya lembut tapi meyakinkan. Alia percaya. Ia percaya pada kata-kata suaminya. Ia melihat kerja keras Rendra sebagai bukti cintanya. Setiap pulang larut, setiap lelah yang ia tanggung, Alia yakin itu semua demi mereka. Rasa syukur memenuhi hatinya karena memiliki suami yang mau berkorban sedemikian rupa. Namun, ada rasa penasaran yang kadang menyinggah di hati Alia. Beberapa malam, telepon Rendra berbunyi misterius, dan ia selalu keluar sebentar untuk menjawabnya. Tapi Alia memilih percaya, menutup mata terhadap firasat anehnya, karena ia merasa cinta dan pengorbanan Rendra terlalu nyata untuk diragukan. Di balik senyuman dan lelahnya, Alia melihat Rendra sebagai pahlawan dalam kehidupan sederhana mereka. Ia tidak tahu bahwa pengorbanan itu menyembunyikan rahasia yang kelak akan mengguncang seluruh dunianya. Harapan kecil. Di tengah kesibukan sehari-hari, Alia selalu menyimpan mimpi kecil yang sederhana. Sebuah rumah mungil dengan halaman kecil, di mana ia dan Rendra bisa hidup tenang tanpa perlu khawatir soal uang atau pekerjaan. Setiap kali malam tiba, Alia sering duduk di balkon kecil kontrakan mereka, menatap langit dan membayangkan rumah impiannya. Ia membayangkan dinding berwarna hangat, jendela yang menampakkan cahaya matahari pagi, dan aroma masakan sederhana yang selalu mengundang senyum Rendra. Aku ingin suatu hari kita punya rumah sendiri, Rendra. Tempat di mana kita bisa merasa aman dan nyaman, kata Alia suatu sore, menatap mata Rendra yang berkilau di bawah cahaya senja. Rendra tersenyum, menggenggam tangan Alia erat. Kita akan punya rumah itu, Alia. Percayalah padaku. Semua kerja keras ini bukan tanpa tujuan. Mimpi kecil itu membuat hari-hari Alia lebih berwarna. Ia merasa ada tujuan yang menunggu, sesuatu yang bisa mereka capai bersama. Setiap senyuman Rendra, setiap sapaan hangatnya, menjadi batu bata kecil yang membangun harapan itu. Meski hidup mereka sederhana dan kadang terasa berat, Alia merasa cukup. Cinta dan perhatian Rendra membuat mimpinya terasa dekat, seperti angin yang membawa aroma rumah mereka suatu hari nanti. Ia menutup matanya malam itu dengan rasa syukur, bahwa ia bisa bermimpi, dan bahwa ia memiliki suami yang membuat mimpi itu terasa mungkin. Namun, di balik mimpi-mimpi itu, ada sesuatu yang Alia belum tahu, sebuah rahasia yang akan menguji keteguhan hatinya dan mengoyak seluruh harapan yang telah dibangun dengan penuh cinta. Kejanggalan. Hari-hari Alia yang tadinya dipenuhi kebahagiaan mulai terganggu oleh rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Semakin sering ia melihat Rendra menerima telepon misterius, biasanya ketika mereka sedang bersama, lalu tiba-tiba pergi ke kamar lain atau keluar sebentar untuk menjawabnya. Suatu sore, ketika mereka sedang menonton televisi, telepon Rendra berbunyi. Ia segera mengangkatnya dan berjalan ke balkon. Alia memperhatikan dari jauh, mencoba mendengar nada suaranya. Nada bicara Rendra terdengar tegang, berbeda dari biasanya. Setelah beberapa menit, ia kembali masuk, tersenyum seperti biasa. Semua baik-baik saja? Tanya Alia, berusaha terdengar santai. Ah, hanya urusan kerjaan, Nak. Tidak penting, jawab Rendra sambil tersenyum. Namun,
Senyum itu terasa sedikit dipaksakan, membuat hati Alia berdebar aneh. Kejanggalan kecil itu mulai menumpuk di kepala Alia. Beberapa kali, Rendra menerima panggilan pada malam hari, dan ia selalu menutup layar telepon dengan cepat ketika Alia mendekat. Bahkan ketika Alia mencoba menanyakan siapa yang menelepon, Rendra hanya menjawab, "Hanya teman kerja. Jangan khawatir." Alia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah kesibukan Rendra dan tidak ada yang perlu dicurigai. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap ada, seperti bayangan kecil yang terus mengikuti langkahnya. Ia mulai menyadari bahwa di balik kerja keras dan perhatian Rendra, ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang mungkin tidak akan ia mengerti sampai waktunya tiba. Di malam itu, saat Alia memejamkan mata, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Telepon misterius, bisikan Rendra yang terdengar tegang, dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Kejanggalan ini menimbulkan firasat gelap di hatinya, bahwa mungkin hidup yang selama ini ia anggap aman, ternyata tidak sesederhana yang ia kira. Uang yang tak jelas. Beberapa minggu setelah Alia mulai merasakan kejanggalan telepon Rendra, hal lain yang membuat hatinya mulai gelisah muncul. Kondisi ekonomi mereka tiba-tiba membaik secara drastis. Awalnya Alia mengira itu karena hasil kerja keras Rendra, tapi perubahan ini terasa terlalu cepat. Tagihan rumah kontrakan yang biasa mereka bayar dengan susah payah kini terasa ringan. Bahkan Rendra mulai membeli bahan makanan yang lebih mahal, dan sesekali membawa pulang hadiah kecil untuk Alia, sepatu baru, parfum, atau baju yang dulu hanya bisa ia impikan. Suatu sore, Alia melihat dompet Rendra terbuka di meja. Ada beberapa lembar uang tunai yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada biasanya. "Rendra, dari mana uang ini?" tanyanya dengan hati-hati, mencoba terdengar santai. Rendra tersenyum dan menggeleng. "Ah, ini bonus dari pekerjaan. Tidak perlu dipikirkan. Nak, kita hanya sedang beruntung." Namun Alia tidak bisa menenangkan hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak sejalan antara kenyataan dan penjelasan Rendra. Bonus dari bengkel kecil tempat Rendra bekerja tidak mungkin sebesar itu. Setiap senyum Rendra, setiap jawaban yang terdengar meyakinkan, malah membuat Alia semakin penasaran. Malam itu, saat mereka duduk di balkon, Alia menatap Rendra dengan pandangan yang sulit dijelaskan. "Rendra, aku hanya ingin jujur. Aku merasa ada yang kau sembunyikan dariku," bisiknya pelan. Rendra hanya tersenyum, menggenggam tangannya, dan berkata lembut, "Percayalah padaku, Alia. Semua ini demi kita." Alia mengangguk, tapi hatinya tetap tidak tenang. Rasa syukur dan kebahagiaan yang dulu ia rasakan kini bercampur dengan keraguan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pengorbanan dan perhatian Rendra benar-benar murni, atau ada rahasia besar di balik semua kebaikannya. Di balik senyum Rendra, Alia merasakan bayangan gelap yang semakin mendekat, menunggu waktunya untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pertanyaan yang dipendam. Seiring waktu, rasa penasaran Alia semakin menumpuk. Telepon misterius Rendra, malam-malam ia pulang larut, dan perubahan ekonomi yang tiba-tiba membuat hati Alia tidak pernah tenang sepenuhnya. Namun, Alia memilih untuk tetap diam. Ia tidak ingin menimbulkan pertengkaran atau ketegangan di rumah. Setiap kali ingin bertanya, kata-kata itu nyaris tak pernah terucap. Ia menelan rasa curiganya, menyimpannya rapat di dalam hati. Di dapur, saat menyiapkan makan malam, Alia sering menatap Rendra dari jauh. Ia memperhatikan gerak-gerik suaminya, cara ia berbicara, dan nada suaranya ketika menjawab telepon. Semua tampak normal, tapi Alia tahu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan. "Haruskah aku bertanya sekarang, atau menunggu waktu yang tepat?" pikir Alia berulang kali. Hatinya dipenuhi tanya, apakah Rendra menyembunyikan sesuatu yang besar? Apakah semua kebaikan dan pengorbanannya benar-benar tulus? Alia tahu,
Pertanyaan itu bisa menghancurkan kenyamanan yang selama ini ia rasakan. Jadi ia memilih diam, memendam semua rasa curiga itu sendiri. Setiap senyum Rendra, setiap kata manisnya, ia terima dengan pasrah, meski hatinya terkadang gemetar menahan ketidakpastian. Di balik kesabaran Alia, ada keteguhan yang jarang terlihat. Ia ingin percaya pada cinta mereka, meski hatinya sudah mulai merasakan bayangan gelap yang mengintai. Diamnya Alia bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu suatu saat, kebenaran akan terungkap sendiri, dan Alia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, Alia menatap langit dari jendela kamar, menarik napas panjang, dan berbisik dalam hati. Aku harus sabar, tapi hatiku tidak akan tertipu selamanya. Sakit mendadak. Pagi itu, Alia sedang menyiapkan sarapan ketika Rendra tampak pucat dan lemas di kursi makan. Awalnya Alia mengira ia hanya kelelahan, seperti biasa setelah pulang larut malam dari bengkel. Rendra, kau tidak apa-apa? Tanya Alia cemas, menyodorkan segelas air putih. Rendra mencoba tersenyum, tapi wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Ah, mungkin hanya capek. Alia, jangan khawatir, jawabnya, tapi nada suaranya terdengar serak dan goyah. Seiring berjalannya pagi, kondisi Rendra semakin memburuk. Ia mulai menggigil, keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya terdengar berat. Alia panik. Instingnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa. Rendra, kita harus ke rumah sakit sekarang, seru Alia sambil menahan rasa cemas yang mencekam. Rendra mencoba menolak, tapi Alia bersikeras. Ia tahu, kesehatan suaminya lebih penting daripada segalanya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Alia menggenggam tangan Rendra erat, merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap detik terasa lama, setiap napas Rendra membuat jantungnya berdebar. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera memeriksa Rendra. Alia berdiri di samping ranjang, menahan rasa takut yang menggumpal di dada. Ia mencoba tetap tenang, tapi hatinya dipenuhi kecemasan. Harusnya, ini tidak separah ini, bisik Alia pelan, sambil memandangi wajah suaminya yang pucat dan lemah. Rasa khawatir yang selama ini tertahan kini meledak menjadi ketakutan nyata. Alia tidak tahu, sakit mendadak Rendra ini akan menjadi pintu pertama yang membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Rahasia yang akan mengubah seluruh dunia Alia selamanya. Perjalanan ke rumah sakit. Alia hampir tidak bisa berpikir jernih saat melihat Rendra lemas di kursi makan. Tangannya gemetar saat ia membantunya berdiri. Rendra, kita harus pergi sekarang. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit, serunya. Suara penuh kepanikan. Rendra mencoba mengelak, tapi Alia menatapnya dengan mata yang tajam dan penuh tekad. Tidak, Rendra, tidak ada waktu untuk menunda. Kau harus diperiksa sekarang. Mereka segera masuk ke mobil. Alia memegang setir dengan tangan yang bergetar. Sesekali menoleh ke samping untuk memastikan Rendra tetap duduk tegak. Napas Rendra terdengar berat, dan wajahnya pucat, membuat Alia merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Di jalan, Alia menyalakan lampu hazard dan mengemudi dengan hati-hati namun cepat. Setiap lampu merah terasa seperti ujian kesabaran. Setiap suara sirene yang lewat membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Tahan, Rendra, sebentar lagi kita sampai, bisiknya pelan, mencoba menenangkan diri dan suaminya sekaligus. Sesampainya di rumah sakit, Alia berlari menuntun Rendra ke pintu UGD, sambil memanggil perawat dan dokter. Ia merasa waktu melambat, detik demi detik seperti menjadi menit yang panjang. Tolong, tolong, suamiku sakit parah, teriak Alia, suara gemetar dan hampir menangis. Para dokter segera mengevakuasi Rendra ke ruang pemeriksaan. Alia berdiri di dekat pintu, menatap suaminya yang terbaring lemas di atas ranjang. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara ketakutan, cemas, dan keheranan.
Ia merasa sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Di balik rasa panik itu, Alia tidak tahu bahwa perjalanan ke rumah sakit ini bukan hanya soal kesehatan Rendra. Ini akan menjadi awal dari pengungkapan rahasia gelap yang selama ini tersembunyi. Rahasia yang akan membuat dunia Alia runtuh seketika. Tatapan aneh. Begitu Rendra dibawa ke ruang pemeriksaan, Alia berdiri di sisi ranjang, menahan napas. Ia berharap semuanya hanyalah sakit biasa, sesuatu yang bisa diobati dengan cepat. Namun, saat Dr. Kevin memeriksa Rendra, sesuatu yang aneh terjadi. Dokter itu berhenti sejenak, menatap Rendra dengan mata yang membesar dan bibir yang sedikit gemetar. Alia memperhatikan, jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu dalam tatapan dokter itu yang membuatnya merinding. "Dokter, ada apa?" Suara Alia terdengar gemetar, mencoba menutupi rasa takut yang muncul tiba-tiba. Dr. Kevin menghela napas panjang, menunduk sejenak, lalu menatap Alia kembali. Ini bukan hanya soal penyakit, Bu Alia," bisiknya. Suaranya gemetar hampir tak terdengar. Kita harus memanggil polisi." Alia menatapnya dengan mata terbelalak. "Polisi? Kenapa? Rendra hanya sakit biasa." Dr. Kevin menelan ludah. Wajahnya berubah pucat. "Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Tapi Bu Alia, ini serius. Segera panggil polisi." Rasa panik Alia meningkat. Hatinya terasa seperti dicengkeram dingin. Semua yang selama ini ia percayai tentang Rendra, suami yang lembut, perhatian, dan pekerja keras, tiba-tiba terasa rapuh dan asing. Rendra, yang masih lemah di ranjang, terlihat bingung melihat Alia dan dokter. "Alia, ada apa?" Suaranya serak, lemah. Namun Alia hanya bisa menatap Dr. Kevin dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Tatapan dokter itu seperti cermin yang memantulkan bayangan gelap yang selama ini tersembunyi. Rahasia Rendra yang tidak pernah ia duga sama sekali. Di detik itu, Alia merasakan dunia di sekitarnya berputar. Rasa percaya, cinta, dan harapan yang selama ini ia simpan perlahan-lahan diguncang oleh satu kenyataan, bahwa hidupnya mungkin tidak sesederhana yang ia kira. Bisikan mengerikan. Rendra masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Alia berdiri di sisinya. Tangan gemetar menggenggam selimut yang menutupi Rendra. Jantungnya berdegup tak beraturan. Dr. Kevin menunduk sebentar. Wajahnya pucat, kemudian menatap Alia dengan mata penuh ketakutan. Suaranya hampir tak terdengar, gemetar seperti sedang menahan kepanikan. "Bu Alia, cepat, panggil polisi," bisik Dr. Kevin. Suaranya serak dan terbata-bata. Alia menatap dokter itu dengan mata melebar. Tidak percaya. "Polisi? Tapi Rendra sakit. Kenapa harus polisi?" Dr. Kevin menggeleng cepat, menahan napas. Ini bukan soal penyakit biasa. Saya tidak bisa menjelaskannya panjang lebar sekarang. Tapi Bu Alia, dia buronan. Selama ini, dia..." Alia merasakan dunia seakan runtuh di hadapannya. Tubuhnya lemas. Rasa panik bercampur kebingungan. Suami yang selama ini ia cintai, yang selalu perhatian dan bekerja keras demi mereka, tiba-tiba terasa asing dan menakutkan. "Rendra?" Suara Alia gemetar, hampir tidak terdengar. Matanya menatap suami yang lemah, mencari jawaban di wajahnya, tapi Rendra hanya menatapnya dengan pandangan bingung dan lemah, tidak mengerti apa yang terjadi. Detik itu, Alia menyadari satu hal yang tidak bisa diabaikan. Hidup yang selama ini ia anggap aman, penuh cinta, dan sederhana, ternyata dibangun di atas rahasia besar. Rahasia yang bisa menghancurkan seluruh dunia Alia hanya dalam sekejap. Bisikan dokter itu menggema di telinganya, menancap seperti alarm dalam hatinya. "Cepat panggil polisi." Dunia Alia berubah dalam 1 detik, dan ia tahu,
Tidak ada jalan untuk kembali ke kehidupan yang ia kenal sebelumnya. Dunia runtuh. Alia masih berdiri membeku di samping ranjang Rendra. Telinganya masih bergema dengan bisikan Dr. Kevin. Cepat panggil polisi. Jantungnya berdegup kencang, tangan gemetar, dan pikirannya kacau. Bagaimana mungkin semua yang ia percayai selama ini, cinta, pengorbanan, perhatian Rendra, ternyata dibangun di atas kebohongan? Tiba-tiba, suara sirene terdengar dari luar rumah sakit. Beberapa polisi masuk dengan cepat. Langkah mereka tegas dan penuh urgensi. Rendra, apa yang terjadi? Alia tergagap. Matanya menatap suaminya yang masih terbaring lemah. Seorang polisi mendekat, menatap Alia sebentar dengan lembut tapi tegas. Bu, tolong jangan panik. Kami di sini karena Rendra masuk daftar buronan. Ia harus dibawa. Rendra menatap Alia dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Ia tampak lemah, tidak mampu berbicara. Alia menatap wajah suaminya yang selama ini ia cintai, wajah yang sama, namun kini terasa asing dan menakutkan. Rendra, kau, ini, kenapa? Suara Alia gemetar, air mata mulai mengalir di pipinya. Polisi mulai menegakkan prosedur, memanggil Rendra untuk berdiri. Alia ingin menahan, ingin memeluknya, ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman, tapi polisi menegaskan prosedur mereka. Saat Rendra dibawa keluar dari rumah sakit, Alia merasakan dunianya runtuh perlahan. Setiap langkah suaminya yang menjauh terasa seperti paku yang menembus hatinya. Semua janji, semua pengorbanan, semua cinta yang ia rasakan, kini diselimuti oleh kenyataan pahit. Rendra bukanlah pria yang ia kenal. Alia berdiri di lorong rumah sakit, menatap keluar jendela, merasakan kehampaan yang luar biasa. Dunia yang selama ini ia anggap aman dan penuh cinta tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang tidak bisa ia bangkitkan sendiri. Ia menangis dalam diam, bukan hanya karena kehilangan suami, tapi juga karena pengkhianatan yang selama ini tersembunyi di balik senyum hangat yang dulu ia cintai. Dunia Alia runtuh, dan tidak ada yang tersisa kecuali rasa hampa dan pertanyaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kebenaran terungkap. Setelah Rendra dibawa pergi oleh polisi, Alia duduk di bangku lorong rumah sakit. Tubuhnya gemetar dan hati terasa hampa. Dr. Kevin datang menghampirinya. Wajahnya serius namun penuh simpati. Bu Alia, aku harus jujur padamu, kata Dr. Kevin dengan suara pelan, hampir gemetar. Alia menatapnya. Matanya merah karena menangis. Apa yang terjadi, dokter? Tanyanya, suaranya serak. Dr. Kevin menarik napas dalam-dalam. Rendra, selama ini, dia bukan hanya suamimu. Dia juga buronan penipu besar. Sudah menipu banyak orang dengan identitas palsu. Bu, polisi sudah memburunya selama bertahun-tahun. Dan, sayangnya, kau termasuk orang yang tidak tahu sama sekali. Alia menatap kosong. Rasanya dunia di sekitarnya kembali berputar cepat. Semua yang selama ini ia percayai, cinta, pengorbanan, kerja keras Rendra, tiba-tiba tampak palsu dan menakutkan. Bukan, itu tidak mungkin. Suara Alia gemetar, napasnya tercekat. Rendra, dia selalu baik padaku. Dia bekerja keras untuk kita. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dr. Kevin menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Aku tahu Bu, tapi kenyataannya, itulah yang terjadi. Semua kebaikan yang kau lihat selama ini, mungkin memang ada, tapi disertai kebohongan besar. Alia, kau harus bersiap menghadapi kenyataan ini. Alia menutup wajahnya dengan tangan. Air mata mengalir deras. Hatinya hancur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak berujung. Mengapa Rendra menipu begitu banyak orang? Apakah semua pengorbanan dan cintanya benar-benar tulus? Atau hanya bagian dari kebohongan yang lebih besar? Ia merasa dunianya runtuh bukan hanya karena suaminya seorang buronan,
tetapi juga karena seluruh kehidupan yang ia bangun di atas cinta dan kepercayaan itu kini terasa rapuh, retak, dan tidak bisa ia sentuh lagi. Di tengah rasa hampa dan duka, Alia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rahasia Rendra telah terbongkar, dan kini ia harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit daripada yang pernah ia bayangkan. Penipuan besar. Alia masih duduk di bangku lorong rumah sakit. Tubuhnya lemas dan kepala terasa berat. Setiap detik terasa panjang ketika Dr. Kevin mulai menjelaskan fakta yang selama ini tersembunyi. Bu Alia, Rendra tidak hanya menipu 1 atau 2 orang. Ia menggunakan identitas palsu untuk menipu banyak orang, mulai dari investor, pelanggan bengkel, hingga tetangga yang percaya padanya. Kata Dr. Kevin, suaranya serius namun hati-hati. Alia menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Banyak orang. Tapi, selama ini ia selalu terlihat jujur padaku. Bisiknya, nyaris tak terdengar. Dr. Kevin mengangguk pelan. Aku tahu, Bu. Dari luar, dia terlihat tulus, bekerja keras, dan perhatian. Tapi di balik itu, dia menjalankan penipuan yang sistematis. Ada orang-orang yang kehilangan uang, aset, bahkan rumah mereka karena ulah Rendra. Semua ini dilakukan dengan alasan, katanya, untuk menafkahi keluarganya, termasuk kamu. Alia memejamkan mata, berusaha mencerna kenyataan itu. Setiap momen bahagia yang ia ingat bersama Rendra kini terasa ambigu, bercampur rasa sakit dan pengkhianatan. Apakah senyum yang ia cintai itu asli? Atau hanya topeng yang menutupi rahasia gelap? Dr. Kevin melanjutkan, polisi sudah mengumpulkan bukti cukup untuk menangkapnya. Ia buron selama bertahun-tahun, Bu Alia. Semua ini mungkin terdengar mengejutkan, tapi ini kenyataan. Aku tahu ini berat, tapi kau harus siap. Alia menunduk, air mata mengalir tanpa henti. Hatinya hancur bukan hanya karena suaminya seorang penipu, tetapi juga karena seluruh hidup yang ia bangun di atas cinta dan kepercayaan kini terasa hampa dan rapuh. Ia menyadari bahwa selama ini, apa yang ia anggap cinta dan pengorbanan Rendra, ternyata diselimuti oleh kebohongan besar, penipuan yang membayangi setiap senyum, setiap kata lembut, setiap perhatian yang pernah ia terima. Di lorong rumah sakit yang sunyi itu, Alia berdiri di tengah kehampaan, tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dunia yang selama ini ia percayai kini runtuh, dan hanya ada satu hal yang ia bisa lakukan, menghadapi kenyataan pahit itu, selangkah demi selangkah. Hati yang hancur. Alia duduk termenung di bangku rumah sakit. Tubuhnya lemas dan kepala terasa berputar. Dunia yang selama ini ia kenal, rumah kecil, cinta Rendra, pengorbanannya yang ia anggap tulus, tiba-tiba runtuh begitu saja. Tidak. Ini tidak mungkin, bisiknya pelan, air mata menetes di pipi. Rendra, dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Dia suamiku, dia pria yang selalu aku cintai. Hatinya hancur. Setiap senyum, setiap kata lembut, setiap perhatian yang ia terima selama 5 tahun pernikahan kini terasa ambigu, seperti topeng yang menutupi kebohongan besar. Alia ingin menutup mata. Ingin percaya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Tapi kenyataan begitu kejam. Bukti-bukti polisi, bisikan dokter, bahkan kenyataan bahwa Rendra adalah buronan penipu besar, semuanya nyata. Tidak ada yang bisa ia pegang lagi selain rasa sakit dan kehilangan yang menusuk hati. Alia merasakan amarah, kecewa, dan duka sekaligus. Ia ingin menjerit. Ingin menangis sepuasnya, ingin memeluk Rendra dan memintanya menjelaskan semuanya, tapi suaminya kini tidak ada. Hanya kehampaan yang tersisa, menekannya seperti batu besar di dada. Ia menyadari satu hal yang pahit. Cinta saja tidak cukup untuk menahan kenyataan. Pria yang selama ini ia cintai dan percaya ternyata adalah penjahat, dan kepercayaan itu telah disalahgunakan dengan cara yang paling menyakitkan. Dengan napas yang berat, Alia menunduk,
menahan tangis yang ingin lepas. Hatinya hancur, tapi di tengah kehancuran itu, ia tahu ia harus bangkit. Karena meski dunia telah menipunya, hidupnya tetap harus berlanjut. Dalam keheningan lorong rumah sakit itu, Alia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menghadapi kenyataan ini, meski sakitnya tak tertahankan. Ia harus menemukan kekuatan untuk melangkah keluar dari bayangan Rendra, dari cinta yang ternyata palsu, dan membangun hidupnya kembali, lebih kuat daripada sebelumnya. Alasan Rendra. Beberapa hari setelah penangkapan, Alia dipanggil untuk bertemu Rendra di kantor polisi, ditemani seorang petugas. Hatinya masih penuh luka dan kebingungan, namun ia merasa perlu mendengar penjelasan langsung dari suaminya sendiri. Rendra duduk di hadapannya, wajahnya lelah, mata merah karena kurang tidur. Tubuhnya masih tampak rapuh, namun tatapannya kini memohon pengertian. Alia menahan napas, bersiap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan menghancurkan hatinya lebih dalam. Kenapa? Rendra? Suara Alia gemetar. Air mata mulai mengalir lagi. Kenapa kau melakukan semua ini? Kau menipu begitu banyak orang. Rendra menunduk sejenak, kemudian menatap Alia dengan mata penuh penyesalan. Alia, aku melakukan semua ini demi kita. Aku ingin menafkahi dirimu, memberi kita hidup yang layak. Aku tidak pernah ingin kau menderita karena kekurangan. Bisiknya, suaranya serak. Alia menahan napas, hatinya campur aduk. Bagian dari dirinya ingin percaya, ingin meyakini bahwa Rendra melakukan semua ini demi cinta mereka. Namun bagian lain tahu, kebaikan yang ia rasakan selama ini dibangun di atas kebohongan dan kejahatan. Bagaimana bisa mencintai seseorang dan melakukan hal seperti ini di baliknya? Tanya Alia, suaranya nyaris putus. Aku merasa, aku ditipu. Rendra, selama ini aku percaya padamu. Rendra menunduk, menahan air mata. Aku tahu, Alia, aku tahu aku salah. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan semua yang telah kulakukan. Tapi percayalah, setiap senyum, setiap perhatian yang kuberikan padamu, itu nyata. Aku benar-benar mencintaimu. Alia menutup mata, merasakan luka di hatinya semakin dalam. Ia ingin memaafkan, tapi rasanya sulit. Cinta dan pengorbanan yang selama ini ia percaya kini bercampur dengan rasa sakit dan pengkhianatan yang pahit. Ia sadar satu hal, alasan Rendra tidak menghapus dosa-dosanya. Ia tetap harus menghadapi kenyataan bahwa pria yang ia cintai melakukan hal yang salah, dan hidupnya kini harus berubah karena itu. Di sana, di ruang yang dingin itu, Alia mulai memahami satu hal penting. Cinta saja tidak cukup untuk menutupi kebohongan dan kejahatan. Ia harus memilih jalan sendiri, menemukan kekuatan dalam dirinya, dan melangkah keluar dari bayangan Rendra, meski hatinya hancur. Air mata penyesalan. Di kamar kecil rumah kontrakan yang kini terasa hampa, Alia duduk di lantai, tubuhnya lemas, air mata menetes tanpa henti. Selama 5 tahun pernikahan, ia percaya pada cinta Rendra, pada senyum hangatnya, perhatian yang ia berikan, dan pengorbanan yang selalu ia lihat. Namun sekarang, semua itu terasa seperti ilusi. Setiap momen bahagia yang ia ingat kini dibayang-bayangi kebohongan dan penipuan yang tersembunyi di balik senyum Rendra. Hatinya terasa hancur, seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Selama ini, semua yang aku cintai, hanyalah kebohongan, bisik Alia pelan. Suaranya nyaris tenggelam dalam isak tangis. Setiap pengorbanan, setiap kata manis, semua ternyata palsu. Aku ditipu. Air mata terus mengalir di pipinya. Ia merasakan sakit yang dalam, rasa sakit yang bukan hanya karena kehilangan suami, tetapi juga karena pengkhianatan yang ia tidak pernah duga. Ia merasa ditinggalkan, tidak hanya oleh Rendra, tapi juga oleh seluruh dunia yang selama ini ia anggap aman. Dalam keheningan itu, Alia menutup wajahnya dengan tangan,
merasakan setiap detik menyiksa hatinya. Ia tahu, ia harus menghadapi kenyataan pahit ini, menerima bahwa cinta yang selama ini ia percaya ternyata dibangun di atas kebohongan. Namun di balik air mata itu, ada percikan kecil kekuatan. Rasa sakit ini memang menghancurkan, tetapi Alia mulai menyadari satu hal. Ia tidak bisa membiarkan kebohongan Rendra menentukan hidupnya selamanya. Ia harus bangkit, meski lambat, meski perih, dan meski hatinya terasa hancur. Air mata penyesalan ini bukan hanya tanda duka, tapi juga awal dari perjalanan Alia untuk menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, dan untuk membebaskan dirinya dari bayangan cinta yang ternyata palsu. Tekanan dunia. Setelah berita tentang Rendra sebagai buronan penipu tersebar, hidup Alia berubah drastis. Tiba-tiba, semua mata seakan tertuju padanya, bukan sebagai korban, tapi sebagai istri penjahat. Di pasar, tetangga yang dulu tersenyum padanya kini menghindar. "Itu istri Rendra, ya?" Terdengar bisik-bisik dari belakangnya, diikuti tawa kecil yang menyakitkan. Alia menunduk, mencoba tidak mendengar, tapi setiap kata menusuk hatinya seperti pisau. Di tempat kerja, beberapa pelanggan menatapnya dengan tatapan sinis. Sekadar senyum sopan, kini terasa seperti tuduhan. Ia merasa seolah seluruh dunia menganggapnya ikut bersalah. Padahal selama ini ia tidak pernah tahu sedikit pun tentang rahasia suaminya. "Kenapa orang-orang bisa sekejam ini?" bisik Alia sendiri di kamar kontrakan. Ia menatap dinding kosong, merasakan tekanan yang luar biasa. Hatinya hancur bukan hanya karena pengkhianatan Rendra, tetapi juga karena dunia seakan menghukumnya untuk sesuatu yang bukan kesalahannya. Setiap langkah di luar rumah kini disertai rasa takut dan malu. Setiap tatapan orang asing menjadi pengingat bahwa kehidupan Alia tidak akan pernah sama lagi. Ia merasa terperangkap, sendirian, di tengah badai penghakiman yang tidak pernah ia minta. Namun di tengah tekanan itu, Alia merasakan satu hal, ia harus bertahan. Meskipun dunia memandangnya hina, ia tahu kebenaran tentang dirinya sendiri, bahwa ia hanyalah korban, bukan penjahat. Rasa sakit ini mengajarkannya bahwa kekuatan tidak selalu datang dari orang lain, tetapi dari kemampuan untuk tetap berdiri meski seluruh dunia menekan. Alia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berbisik pelan. "Aku tidak bersalah. Aku akan bangkit, meski dunia menentangku." Dikhianati cinta. Alia duduk sendiri di kamar kontrakan yang kini terasa begitu hampa. 5 tahun pernikahan yang ia pikir penuh cinta dan pengorbanan, tiba-tiba terasa seperti ilusi yang hancur dalam sekejap. "Selama ini, semua yang aku percayai, semua yang aku cintai, ternyata palsu," bisiknya pelan, suaranya serak. Air mata menetes, membasahi pipinya yang lelah. Rasa sakitnya begitu mendalam. Bukan hanya karena kehilangan Rendra, tetapi karena pengkhianatan yang datang dari orang yang ia cintai sepenuh hati. Setiap kenangan manis, senyum hangat Rendra, perhatian kecilnya, kata-kata lembutnya, kini berubah menjadi duri yang menusuk hati. Alia merasa ditipu bukan hanya oleh Rendra, tapi juga oleh dunia yang menatapnya seolah ia ikut bersalah. "Bagaimana bisa seseorang yang aku cintai, yang aku percayai, melakukan hal seperti ini?" gumam Alia, menahan tangis. Hatinya hancur, terasa kosong, dan seakan tidak ada lagi tempat untuknya berpijak. Di tengah duka itu, Alia merasakan kemarahan yang membakar. Ia ingin menjerit, ingin menuntut jawaban, ingin menyalahkan Rendra, namun ia juga sadar, tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu yang hilang. Yang tersisa hanyalah kenyataan pahit. Cinta yang selama ini ia percaya ternyata adalah pengkhianatan. Namun di antara kepedihan itu, muncul satu suara kecil di hatinya, bahwa ia harus bangkit. Bahwa hidupnya tidak bisa sepenuhnya direnggut oleh pengkhianatan Rendra. Hati Alia mungkin hancur, tetapi ia masih memiliki kekuatan untuk berdiri kembali. Meski perlahan, meski dengan luka yang belum sembuh. Alia menarik napas panjang,
menatap langit malam dari jendela kontrakan. Aku dikhianati, tapi aku tidak akan hancur selamanya. Aku akan menemukan jalanku sendiri, bisiknya, menahan air mata yang tersisa. Titik terendah. Malam itu, Alia duduk di lantai kontrakan yang dingin, tubuhnya terkulai lemas, dan pikirannya terasa kosong. 5 tahun hidup yang ia bangun bersama Rendra kini tinggal puing-puing kenangan pahit. Rasa sakit, pengkhianatan, dan hinaan orang-orang di sekitarnya menekan hatinya hingga hampir tak tertahankan. "Kenapa ini terjadi padaku?" bisik Alia dalam hati, suaranya nyaris tak terdengar. "Kenapa semua yang aku percayai hancur begitu saja?" Ia menatap dinding kosong di depannya, mencoba menemukan alasan, tapi yang ada hanya kehampaan. Setiap mimpi yang pernah ia rajut, rumah kecil, kebahagiaan sederhana, cinta yang tulus, terasa seperti fata morgana yang memudar di depan matanya. Alia merasa ingin menyerah. Ingin menutup mata dan membiarkan dunia terus berlalu tanpa dirinya. Ia merasa lelah menghadapi pengkhianatan, hinaan, dan kenyataan pahit bahwa orang yang ia cintai ternyata tidak pernah benar-benar jujur padanya. Air mata mengalir deras di pipinya, dan tubuhnya gemetar. Ia merasa tak punya kekuatan untuk melawan dunia, untuk menghadapi pengkhianatan, dan untuk memulihkan hidupnya sendiri. Namun di tengah kegelapan itu, ada suara kecil dalam hatinya yang tak bisa ia abaikan. Suara itu mengatakan bahwa menyerah bukanlah pilihan terakhir. Bahwa meski saat ini ia berada di titik terendah, masih ada jalan untuk bangkit. Alia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan hati yang hancur perlahan mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Titik terendah ini adalah ujian terberatnya, tapi juga merupakan awal dari perjalanan untuk menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Di keheningan malam itu, Alia sadar, meski hampir menyerah, ia masih hidup, dan hidup itu masih memberinya kesempatan untuk membangun kembali dirinya. Lebih kuat, lebih tegar, dan lebih mandiri daripada sebelumnya. Dukungan sahabat. Alia duduk di ruang kontrakan yang sunyi, masih terjebak dalam kesedihan yang pekat. Mata merahnya menatap lantai, tubuhnya terasa lelah dan hampa. Dunia yang selama ini ia kenal runtuh begitu cepat, meninggalkannya sendirian dengan luka yang dalam. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. "Alia, aku di sini." Suara lembut itu membuat Alia menoleh. Dina, sahabatnya sejak kuliah, berdiri di depan pintu, membawa senyum hangat dan sebuah kantong berisi makanan ringan. Aku dengar semuanya." "Alia," kata Dina sambil masuk, menepuk lembut bahu Alia. "Aku tahu ini berat, tapi kau tidak sendirian. Aku di sini untukmu." Alia terdiam sejenak, air mata mengalir lagi, tapi kini disertai rasa lega. Kehadiran Dina seperti cahaya kecil di tengah kegelapan yang menekan hatinya. Ia memeluk sahabatnya erat, merasakan dukungan yang selama ini ia butuhkan. Kau selalu ada untukku, ya?" Suara Alia bergetar, menahan isak. Dina mengangguk, tersenyum lembut. "Selamanya, Alia. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Kau harus percaya, kau bisa bangkit dari ini." Alia menatap Dina dengan mata yang perlahan mulai menemukan kekuatan. Kata-kata sahabatnya sederhana, tapi menancap dalam hatinya, memberi keberanian yang selama ini terkubur oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Malam itu, di ruang kontrakan yang sunyi, Alia merasakan sesuatu yang belum ia rasakan sejak Rendra ditangkap. Harapan. Dukungan sahabatnya menjadi titik awal untuk bangkit, untuk perlahan menghadapi dunia, dan untuk membangun hidup yang baru, tanpa bayangan cinta yang menipu dan tanpa rasa takut yang menekan. Dina duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Alia tahu, selama sahabatnya ada, ia tidak akan jatuh sendiri. Dukungan itu menjadi cahaya kecil pertama yang menuntunnya keluar dari kegelapan hatinya. Keputusan berat. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kontrakan,
menyinari wajah Alia yang masih lelah namun mulai tegar. Hatinya bergejolak dengan campuran rasa sakit, kemarahan, dan tekad. 5 tahun hidupnya hancur. Cinta yang ia percayai ternyata hanyalah kebohongan, dan dunia di sekitarnya menatapnya dengan sinis. Namun Alia tahu satu hal, lari dari kenyataan tidak akan menyembuhkan hatinya. Menghindari masalah hanya akan membuat luka semakin dalam. Ia harus menghadapi semuanya. Pengkhianatan Rendra, hinaan orang-orang, dan rasa takut yang menekannya selama ini. Ia menarik napas panjang, menatap cermin. Mata yang dulunya dipenuhi air mata kini mulai menatap dunia dengan keberanian baru. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan menghadapi semuanya, meski berat, bisiknya pelan. Keputusan itu bukan mudah. Alia tahu ia akan menghadapi banyak hal pahit. Pertanyaan orang-orang, tatapan sinis, bahkan kenangan yang menyakitkan. Namun tekadnya lebih kuat daripada rasa takut. Ia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa hidupnya tidak bisa ditentukan oleh pengkhianatan orang lain. Dina, yang hadir di sampingnya, tersenyum lembut. Aku tahu kau bisa. Alia, kau selalu lebih kuat dari yang kau kira. Alia mengangguk, merasakan kekuatan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ini adalah titik baliknya. Bukan lagi seorang wanita yang tersakiti dan terpuruk, tapi seorang perempuan yang siap melawan dunia, membangun hidupnya kembali, dan menemukan kebahagiaan yang sejati, tanpa bergantung pada orang yang menipu dan menghancurkan hatinya. Dengan tekad itu, Alia mulai menyusun langkahnya. Langkah pertama menuju kebebasan, keberanian, dan hidup yang ia layak dapatkan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi ia siap menghadapi semua rintangan dengan kepala tegak dan hati yang perlahan mulai sembuh. Mengunjungi penjara. Beberapa minggu setelah Rendra ditangkap, Alia memutuskan untuk mengunjunginya di penjara. Hatinya campur aduk, antara ingin menatap pria yang pernah ia cintai dan keinginan untuk menutup bab itu selamanya. Saat Alia memasuki ruang kunjungan, ia melihat Rendra duduk di sana. Tubuhnya masih tampak lemah, wajahnya penuh penyesalan. Mata mereka bertemu, dan sejenak, waktu terasa berhenti. Semua kenangan manis dan pahit melintas dalam sekejap. Rendra, suara Alia lembut tapi tegas, menahan emosi yang ingin meledak. Rendra menunduk, kemudian menatapnya dengan mata yang penuh penyesalan. Alia, maafkan aku. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu, katanya, suaranya serak. Alia menelan ludah, menahan air mata. Aku datang bukan untuk menangis. Rendra, aku datang untuk menutup bab ini. Aku harus melanjutkan hidupku. Kau harus menerima konsekuensi dari semua yang telah kau lakukan, katanya pelan, namun setiap kata penuh ketegasan. Rendra mengangguk, tampak patah hati. Aku mengerti. Alia, aku sungguh mencintaimu, tapi aku tahu cinta saja tidak bisa memperbaiki semua yang telah kulakukan. Aku pantas menerima ini. Alia menarik napas panjang, merasakan beban di dadanya perlahan mengendur. Ia menatap Rendra untuk terakhir kali, bukan dengan cinta, tapi dengan kepasrahan dan kekuatan. Ia tahu ini adalah penutup dari satu bab hidupnya yang penuh pengkhianatan. Selamat tinggal, Rendra, kata Alia, suaranya tegas namun tenang. Ia berdiri, meninggalkan ruang kunjungan itu dengan kepala tegak, meski hati masih terasa perih. Di luar penjara, udara terasa lebih ringan. Alia merasakan satu hal penting. Meski luka dan pengkhianatan itu masih ada, ia kini bebas dari bayangan Rendra. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan kebebasan untuk memulai hidupnya sendiri. Pengakuan terakhir. Saat Alia duduk di ruang kunjungan penjara, Rendra menatapnya dengan wajah yang dipenuhi penyesalan. Tubuhnya gemetar, dan untuk pertama kalinya Alia melihat pria yang selama ini ia cintai menangis dengan tulus. Alia, aku tahu tidak ada kata yang bisa menebus semua yang telah kulakukan,
Suara Rendra parau, bibirnya gemetar. Aku sungguh minta maaf. Aku telah menghancurkan hidupmu, menghancurkan kepercayaanmu, dan aku pantas menerima semua ini. Alia menahan napas, menatap matanya. Air mata Rendra jatuh, namun Alia tetap tegap, merasakan campuran sakit dan lega. Sakit karena semua yang terjadi, tetapi lega karena untuk pertama kalinya ia melihat penyesalan yang nyata. Rendra, kata maafmu tidak akan mengembalikan 5 tahun yang hilang, tapi aku mendengarmu, kata Alia pelan. Aku datang bukan untuk menilai lagi, tapi untuk menutup bab ini. Aku harus melanjutkan hidupku. Rendra menunduk, menahan isak tangis. Aku benar-benar mencintaimu, Alia. Semua yang kulakukan salah. Aku hanya ingin menafkahi dan membuatmu bahagia. Tapi cara yang kulakukan menghancurkan semuanya. Aku menyesal seumur hidupku. Alia menarik napas panjang, merasakan beban di dadanya perlahan mengendur. Ia tahu ini adalah pengakuan terakhir Rendra, pengakuan yang menandai akhir cinta yang palsu dan pengkhianatan yang menghancurkan hatinya. Selamat tinggal, Rendra, ujar Alia tegas namun tenang. Aku harap kau menemukan penebusanmu di sini, dan aku akan menemukan hidupku di luar sana. Rendra mengangguk, menangis dalam diam, sementara Alia berdiri, meninggalkan ruang kunjungan itu dengan kepala tegak. Hatinya masih terasa perih, tapi langkahnya kini diiringi keberanian dan tekad untuk memulai hidup baru. Di luar penjara, Alia menarik napas panjang. Udara terasa segar, bebas dari beban masa lalu. Pengakuan terakhir Rendra menjadi penutup satu bab yang penuh luka, dan kini Alia siap menatap lembaran baru hidupnya. Luka yang dalam. Di kamar kontrakan yang sunyi, Alia duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. 5 tahun pernikahan yang ia yakini sebagai cinta sejati kini meninggalkan luka yang begitu dalam. Setiap senyum Rendra, setiap perhatian, bahkan setiap pengorbanan yang dulu terasa tulus, kini tampak seperti topeng yang menutupi kebohongan besar. Alia menarik napas panjang, menahan air mata. Cinta saja ternyata tidak cukup, gumamnya dalam hati. Tidak cukup untuk menutupi kebohongan. Tidak cukup untuk menebus kejahatan, dan tidak cukup untuk membuatku tetap percaya padanya. Hatinya terasa hampa. Ia menyadari bahwa memaafkan Rendra tidak semudah mengucapkan kata-kata. Pengkhianatan itu meninggalkan bekas yang dalam, dan luka itu tidak bisa sembuh hanya karena cinta masih ada di antara mereka. Ia membutuhkan waktu, kekuatan, dan keberanian untuk pulih sepenuhnya. Meski begitu, Alia juga merasakan sesuatu yang lain, kesadaran bahwa hidupnya masih bisa diteruskan. Luka yang dalam ini menjadi pelajaran, pengingat bahwa cinta harus dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan, bukan kebohongan dan tipu daya. Ia menutup mata sejenak, merasakan duka dan rasa sakit bercampur dengan tekad. Ia tahu, meski hatinya terluka, ia tidak akan membiarkan masa lalunya menentukan masa depannya. Luka ini memang dalam, tapi ia bisa menjadi pondasi untuk kekuatan baru. Alia membuka mata, menarik napas dalam, dan menatap keluar jendela dengan kepala tegak. Ia sadar satu hal, cinta saja tidak cukup untuk memaafkan kejahatan, tapi keberanian untuk melanjutkan hidup adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Melepaskan. Alia duduk di bangku taman kecil dekat rumah kontrakannya, menatap langit senja yang perlahan memerah. Angin sepal-sepal menyentuh wajahnya, tapi hatinya terasa berat, seolah menahan seluruh beban 5 tahun yang penuh pengkhianatan dan kepedihan. Keputusan itu tidak mudah. Setiap sel dalam dirinya ingin memaafkan, ingin percaya kembali, ingin memeluk Rendra dan melanjutkan kehidupan yang pernah mereka bangun. Namun Alia tahu, cinta saja tidak cukup. Pengkhianatan yang dilakukan Rendra terlalu besar, terlalu dalam, dan meninggalkan luka yang tak bisa ia tutupi hanya dengan kata maaf atau air mata. Dengan napas berat,
Alia menutup mata sejenak, merasakan setiap kenangan bersama Rendra berputar di kepalanya. Senyum hangatnya, perhatian kecilnya, malam-malam mereka bersama, semua itu kini terasa pahit, bercampur rasa sakit dan kekecewaan. Aku harus melepaskannya, untuk diriku sendiri, bisik Alia, suaranya serak. Aku tidak bisa terus hidup di masa lalu, tidak bisa terus menahan sakit yang dia ciptakan. Ia membuka mata, menatap jauh ke depan, merasakan tekad perlahan muncul di hatinya. Melepaskan bukan berarti membenci, melepaskan berarti menerima kenyataan, mengikhlaskan masa lalu, dan memberi diri kesempatan untuk hidup yang baru. Alia berdiri, menarik napas panjang, dan melangkah pergi dari taman itu. Setiap langkah terasa berat, tapi juga membebaskan. Dengan berat hati, ia meninggalkan Rendra, meninggalkan cinta yang pernah ia percaya, meninggalkan pengkhianatan yang menghancurkan, dan mulai membuka jalan untuk hidup yang lebih tenang dan mandiri. Di detik itu, Alia sadar, melepaskan bukan akhir dari hidupnya, melainkan awal dari babak baru, babak di mana ia memegang kendali penuh atas dirinya sendiri, tanpa tergantung pada cinta yang menipu atau bayangan masa lalu yang menghantui. Awal baru. Pagi itu, matahari memancarkan sinar hangat yang menembus jendela kontrakan Alia. Udara segar menyapa wajahnya, seakan memberi pesan bahwa hari ini adalah hari baru, hari untuk memulai hidup dari nol. Alia duduk di meja kecilnya, menatap secari kertas yang berisi rencana hidupnya. 5 tahun yang penuh luka, pengkhianatan, dan air mata tidak lagi menentukan arah langkahnya. Kini, ia punya kekuatan untuk memutuskan sendiri, untuk menata kembali masa depannya tanpa bayangan Rendra. Ia mulai dengan hal-hal sederhana, menata kamar, membersihkan lemari, menyusun ulang barang-barangnya. Setiap tindakan kecil itu memberi rasa lega, seakan hidup yang kacau perlahan menemukan ritmenya kembali. Dina datang, membawa secangkir kopi hangat, tersenyum hangat pada Alia. "Lihatmu, Alia, kau kuat. Aku bangga padamu," kata Dina. Alia tersenyum tipis, merasakan semangat perlahan kembali. "Aku tahu, Dina, ini baru awal. Tapi aku ingin hidupku bukan hanya soal bertahan. Aku ingin hidupku berarti." Dengan tekad itu, Alia mulai merancang langkah-langkah nyata, pekerjaan baru, lingkungan baru, dan pertemanan yang sehat. Setiap keputusan diambil dengan hati yang lebih bijaksana, lebih waspada, tapi juga lebih berani. Di pagi yang cerah itu, Alia menyadari satu hal, meski masa lalunya penuh luka, ia tetap bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan. Hidupnya mungkin dimulai dari nol, tapi setiap langkah yang ia ambil sekarang adalah langkah menuju kebebasan, kemandirian, dan kebahagiaan sejati. Alia menarik napas dalam, menatap jendela dengan kepala tegak, dan tersenyum untuk pertama kali dalam waktu yang lama. Ia siap untuk memulai babak baru, tanpa penipuan, tanpa pengkhianatan, hanya dirinya dan kehidupannya yang benar-benar ia miliki. Kekuatan sejati. Beberapa bulan setelah meninggalkan Rendra, Alia mulai merasakan perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Luka yang dulu terasa begitu dalam perlahan menjadi kekuatan. Setiap pengalaman pahit yang ia lalui, pengkhianatan, air mata, hinaan orang, sekarang menjadi bahan bakar untuk membangun dirinya menjadi lebih tegar. Di pagi yang cerah, Alia berdiri di balkon kontrakannya, menatap kota yang ramai di bawahnya. Angin menyapu wajahnya, dan ia menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. "Ini aku, Alia yang baru," bisiknya pelan, suara penuh keyakinan. "Bukan lagi wanita yang tersakiti, takut, dan tergantung pada orang lain. Aku kuat, mandiri, dan mampu menghadapi dunia sendiri." Setiap langkah yang ia ambil kini diiringi kesadaran akan kekuatannya. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, bahkan dari cinta yang tulus sekalipun. Kebahagiaan lahir dari kemampuan untuk bangkit, untuk memaafkan diri sendiri,
dan untuk terus melangkah meski dunia terasa menentang. Dina datang, tersenyum hangat, dan menepuk bahu Alia. Lihatmu, Alia, kau benar-benar berbeda sekarang. Kuat dan percaya diri. Aku tahu kau bisa sampai ke sini. Alia tersenyum, merasakan energi positif mengalir di tubuhnya. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tanpa rasa sakit, tapi mampu berdiri tegak di tengah badai, tetap tegar meski dunia berusaha menjatuhkan. Hari itu, Alia menutup mata sejenak, merasakan setiap pengalaman hidupnya, baik yang pahit maupun yang manis, menjadi pondasi untuk dirinya yang baru. Ia bukan lagi wanita yang hancur karena cinta yang palsu. Ia adalah Alia yang penuh kekuatan, kemandirian, dan keyakinan pada masa depan yang ia pilih sendiri. Dengan kepala tegak dan hati yang tegar, Alia melangkah maju. Ia tahu, tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Kekuatan sejati ada dalam dirinya sendiri, dan dunia ini adalah tempatnya untuk bersinar. Berdamai dengan masa lalu. Di pagi yang tenang, Alia duduk di balkon kontrakannya sambil menyeruput teh hangat. Matahari baru saja muncul, memancarkan cahaya lembut yang menembus udara segar. Hatinya kini tidak lagi dipenuhi rasa sakit yang mencekik, melainkan ketenangan yang perlahan tumbuh dari dalam. Beberapa bulan setelah pengkhianatan Rendra terbongkar, Alia menyadari satu hal penting. Memaafkan bukan tentang membenarkan kesalahan orang lain, tetapi tentang membebaskan diri sendiri dari beban masa lalu. Ini untukku, bukan untukmu, Rendra, bisiknya pelan, menatap kosong ke arah kota di bawahnya. Aku memilih memaafkan, agar aku bisa hidup tanpa rasa sakit yang terus menghantui. Setiap kenangan pahit yang dulu membuatnya terpuruk kini berubah menjadi pelajaran berharga. Ia belajar bahwa rasa sakit bukan untuk memenjarakan hati, tetapi untuk mengajarkan kekuatan, ketegaran, dan kemandirian. Dina datang membawa senyum hangat, duduk di samping Alia. Kau tampak damai hari ini, katanya. Alia tersenyum tipis. Aku akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu. Dina, tidak ada dendam lagi. Tidak ada air mata yang tersisa untuk seseorang yang tidak pantas. Aku belajar melepaskan, dan ini membuatku bebas. Ia menatap matahari pagi yang semakin tinggi, merasakan hangatnya menyentuh kulitnya, dan seakan memberi energi baru. Alia tahu bahwa membebaskan diri dari bayangan Rendra adalah salah satu langkah terbesar dalam hidupnya. Langkah menuju kehidupan yang ia pilih sendiri, tanpa terikat oleh luka atau kebohongan. Di hari itu, Alia benar-benar berdiri tegak, tidak lagi menjadi korban, melainkan perempuan yang bebas dan penuh kekuatan. Ia belajar bahwa memaafkan masa lalu bukan untuk orang yang menyakitinya, tetapi untuk memberikan ketenangan dan kebebasan bagi dirinya sendiri. Dengan hati yang ringan dan pikiran yang jernih, Alia menarik napas panjang. Masa lalunya adalah bagian dari hidupnya, tetapi bukan lagi penentu masa depannya. Ia siap melangkah maju, menatap dunia dengan keberanian dan keyakinan. Senyuman baru. Di suatu sore yang tenang, Alia duduk di bangku taman, menatap langit jingga yang perlahan memudar menjadi biru senja. Angin sepol-sepol mengibaskan rambutnya, dan di wajahnya muncul senyum yang lembut. Bukan senyum karena kebahagiaan sempurna, tapi senyum yang lahir dari kekuatan dan kebebasan yang baru ia temukan. Selama bertahun-tahun, hidupnya dipenuhi cinta yang palsu, pengkhianatan, dan duka yang menyesakan. Namun kini, setelah melewati semua itu, Alia merasa lega. Ia telah berhasil keluar dari kegelapan yang menahan dirinya, belajar berdiri tegak, dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Senyumnya bukan tentang melupakan luka, melainkan menerima semuanya. Ia sadar bahwa masa lalu adalah bagian dari dirinya, tetapi bukan penentu masa depannya. Setiap air mata, setiap pengkhianatan, bahkan setiap hinaan dunia, kini menjadi batu pijakan untuk membangun hidup yang lebih kuat dan mandiri. Dina datang, duduk di sampingnya, tersenyum hangat. Itu senyuman yang kubicarakan selama ini. Alia,
Kau akhirnya menemukan kedamaianmu sendiri, kata Dina. Alia menoleh. Matanya bersinar. Aku belajar sesuatu hari ini, Dina. Kebahagiaan bukan tentang sempurna atau tanpa luka. Kebahagiaan adalah mampu berdiri lagi setelah jatuh, tetap tegar meski dunia menentang, dan menemukan damai dalam diri sendiri. Ia menatap langit senja, merasakan udara yang segar dan suara kota yang tenang. Hatinya bebas, pikirannya jernih, dan langkahnya mantap. Alia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia kini berjalan dengan keyakinan, keberanian, dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Senyum itu adalah simbol dari kemenangan pribadi, bukan karena dunia memberinya bahagia, bukan karena cinta yang sempurna, tapi karena ia berhasil menaklukkan kegelapan dalam dirinya sendiri. Alia akhirnya bebas, dan hidupnya sepenuhnya menjadi miliknya. Di tengah senja yang tenang itu, Alia tersenyum lagi, perlahan namun pasti, menyadari bahwa inilah awal dari hidup yang benar-benar ia pilih sendiri, hidup yang penuh harapan, keberanian, dan cahaya yang ia ciptakan sendiri.